Ya, pembicaraan panjang. Saat ini teknologi sudah sangat canggih. Tidak sedikit dari ahlul bid'ah memfitnah dakwah sunnah dengan menggunakan AI apa. Sampai pada titik mereka merendahkan guru-guru kami serta melecehkannya dan baik dengan foto-foto dan video. Atas perbuatan itu tidak sedikit orang awam yang terfitnah dan semakin takut dengan dakwah salaf. Bolehkah kami mendoakan keburukan kepada orang tersebut, orang yang memfitnah dakwah salaf dan menjatuhkan martabat guru kami? Pertama, harus dilihat dulu, ikhwan, khususnya penanya, mencap orang sebagai ahlul bid'ah. Dilihat dulu. Barangkali dia ikut-ikutan atau tidak tahu. Jangan langsung diponis ahlul bid'ah, karena ini cukup berat. Dan dakwah salafiyah atau kaum salaf tidak seperti itu. Khususnya pada zaman kita di mana sunnah terasing. Banyak diberikan uzur, banyak memberikan uzur kepada manusia. Dulu saja mereka memberikan uzur saat sunnah besar, saat sunnah dikenal, saat ahlul bid'ah kecil. Apalagi sekarang. Itu pertama. Yang kedua, dakwah salafiyah bukan dakwah bid'ah. Dakwah salafiyah, dakwah fitrah yang ada pada manusia. Jika didakwakan oleh ahli ilmu dan mengikuti kaum salaf. Jadi tidak usah khawatir orang terfitnah ini. Tidak. Karena ia fitrah. Dan berjalan cepat. Akan diikuti oleh manusia. Karena ia berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Jangan takut dikucilkan, jangan takut terfitnah. Jangan. Karena dakwah itu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, adalah menegakkan kebenaran. Titik. Dengan benar. Dengan cara yang baik. Dan Allah ajarkan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama. Wal mau'idhatil hasanah. Kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Lihat cara dakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak ke jalan Tuhanmu. Ajak ke jalan Rabbmu. Berarti dakwah itu mengajak ke jalan Allah. Menegakkan kebenaran. Soal diikuti atau tidak, itu hidayah. Tidak ada seorang pun sanggup memasukkan hidayah ke hati manusia. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai.
yaitu Abu Talib saat itu. Menegakkan kebenaran. Barangkali belum hilang dari ingatan antum hadis riwayat Imam Muslim juga Bukhari Muslim, bahwa para nabi itu pengikutnya beragam. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang tidak punya pengikut. Apakah para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak berhasil dalam dakwah karena tidak ada yang mengikutinya? Seperti Nabi Allah Ibrahim, siapa yang mengikutinya? Istrinya Sarah, keponakannya Lut. Siapa lagi? Mungkin 1-2 orang, sedikit. Nabi Nuh alaihi salam hampir 1000 tahun, 950 tahun yang mengikuti hanya beberapa puluh orang di bahtera yang besar itu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan para nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, sendirian. Tapi mereka telah menegakkan ad-da'wah ilallah. Jadi sampaikan, dai menyampaikan kebenaran dan dia berilmu. Dakwah salafiyah ini harus disampaikan dengan oleh orang-orang yang berilmu. Dan ia dakwah fitrah. Dakwah Islam. Yang ketiga, bolehkah, ini pertanyaannya, mendoakan keburukan kepada orang tua? Jangan. Jangan membalas, jangan. Tidak boleh. Kalau mau mendoakan, Rabbi, tunjuki saudaraku sebagaimana engkau menunjukiku. Jangan dibalas, jangan. Doakan dapat hidayah untuk kita dan untuk mereka. Doakan ampunan. Jangan. Itu bukan perjalanan kaum salaf. Ada cerita Syekhul Islam mendakwakan dakwah salafiyah. Satu ketika orang yang sangat memusuhi beliau meninggal dunia. Wafat. Maka muridnya, murid terbaiknya bahkan, yaitu Ibnul Qayyim, datang kepada Syekh memberi kabar gembira. Musuhnya mati. Apa Syekh senang? Alhamdulillah. Marah Syekh. Apa antum ini? Dimarahi Ibnu Qayyim itu. Lihat akhlak besar sekali. Langsung Syekh itu, Syekhul Islam datang takziah ke rumah itu. Dan berkata kepada keluarganya, saya sebagai pengganti dia ini. Senang orang, ikut dakwahnya. Agung akhlaknya lihat. Dimarahi Ibnu Qayyim itu, apa antum? Ibnu Qayyim cerita sendiri. Saya dimarahin. Kok beri kabar gembira orang mati? Apa antum? Langsung Syekh berangkat ke takziah begitu tahu itu orang meninggal. Musuhnya yang selalu memusuhi dia. Sampai demikian. Lihat orang alim besar. Didatangi, dia takziah. Keluarganya ditinggal orang yang menjadi kepala keluarga. Maka Syekh mengatakan, apa yang antum butuhkan bilang ke saya. Saya penggantinya. Senang orang.
Lihat Syekhul, ini salah satu contoh. Didoakan, jangan didoakan keburukan, didoakan hidayah. Sama Rabbuna, kalau Allah Jalla Dzikruhu tidak memberikan hidayah kepada kita, saya tidak bisa duduk di sini. Antum tidak bisa duduk di situ. Saya tidak bisa apa yang saya katakan ini. Rabbuna memberikan hidayah yang besar pada kita, maka harus kita syukuri. Ya.